Seperti biasa perkenalan diri lagi, gue Cindy dan rekan gue. Andri. Ya, kita kali ini mungkin mau bahas soal WFH ya, Hen ya. Work from home. Menurut lu nih, sekarang kan di kota kita itu sudah berlaku PSBB yang berlangsung selama 2 minggu kan? Ya, udah jalan 2 mingguan lah. Ada nggak menurut lu pengaruh besar dalam keseharian lu? Ya, gue kan tiap minggu sering olahraga kan. Olahraga badminton. Ya itu cukup mengganggu sih. Gue jadi nggak bisa main gitu. Nggak bisa olahraga maksudnya. Nggak bisa main. Oh, bisa lu olahraga hari apa aja emang? Weekend sih gue biasanya. Oh, karena kerja ya? Ya karena kerja pasti gue ngambilnya weekend. Berpengaruh nggak dalam pekerjaan lu juga gitu? Kan sekarang lu pasti kerja di rumah kan? Nah, ada nggak pengaruh positif dan negatifnya menurut lu? Kalau dari gue sih, guanya nggak terlalu ya. Dari guanya, maksudnya pekerjaan gue soalnya memang bisa remote. Gitu. Jadi nggak terlalu berefek banyak sih. Tapi kalau memang ada masalah soal gua atau inian sih, mungkin baru gue datang ke kantor. Oh gitu, berarti kalau emang bener-bener urgent, lu ke kantor ya? Kalau enggak sih, biasanya ya udah, gue masih bisa remote sih. Tapi lu kan ini ya, kerja di Jakarta kan? Itu dari transportasi lu ribet gak untuk ke sana? Untuk ke kantor lu di sana gitu, di Jakarta? Sebenarnya sih ya, yang gue tahu ya, kemarin itu udah ada peraturan yang ngatur kalau di kereta itu maksimal hanya boleh sekitar per satu stasiunnya itu 120 orang. Jadi per satu stasiun 120 orang. Iya, cuma boleh 120 orang. Itu maksimal. Oh, lu naik kereta kan? Iya, karena gue naik kereta. Itu ada peraturan itu. Jadi ya sebenarnya itu cukup menyulitkan sih. Ya satu-satunya yang cepat gitu terus murah ya cuman kereta gitu. Kalau naik bis ya udah butuh waktu lagi, terus belum lagi lo harus ke poolnya, terus bisa kan nggak berhenti langsung di tempat yang lo mau gitu. Kalau gue naik kereta tuh gue cuma turun di stasiun apa yang deket sama kantor gue, terus gue tinggal naik ojek online, udah gitu. Aksesnya lebih dekat ya kalau naik kereta berarti ya? Iya, kalau naik bis sih mungkin kayaknya kurang efektif lah kalau menurut gue. Iya sih, banyak banget teman-teman gue juga sekarang kesulitan banget kalau misalnya mereka harus kerja di ibu kota. Kan rata-rata teman-teman gue pada kerja Jakarta tuh. Itu susah banget, mereka mau naik kereta aja katanya ngantri. Emang iya? Oh iya, itu parah sih. Gue waktu itu sempet ngantrinya cukup lumayan jauh ya. Maksudnya panjang gitu, antriannya panjang banget. Karena ya itu pertama kan pas kejadian pertama yang di Indonesia tuh itu PT KAI itu udah mulai komuter lain itu udah mulai berlakuin untuk ngecek suhu setiap orang. Jadi kalau lu screening. Screening itu udah mulai dilakuin. Ya walaupun sebenarnya kayaknya agak cukup terlambat sih gitu, tapi oke lah gitu. Setidaknya mereka sudah melakukan step itu gitu untuk mengurangi hal penyebarannya gitu. Itu ya cukup mengganggu sih kalau menurut gua. Tapi kalau nggak dilakukan itu ya malah akan jadi lebih repot sih kalau menurut gua. Itu waktu itu gua ngantri sampai 10 menit apa 15 menit gitu cuma buat scan gitu doang. Dan yang jadi masalah adalah mereka itu punya alatnya itu terlalu sedikit gitu.
kalau nggak salah cuma 2 atau 3 biji doang, sedangkan yang datang atau yang mau naik kereta itu banyak banget gitu. Gue jadi nggak efisien banget. Iya, bisa ribuan orang. Benar. Jadi nggak sama sekali nggak Berarti efisien. kayak peralatan screening di sana masih terbatas ya? Ya waktu itu sih masih Berarti. terbatas. Tapi kalau sekarang sih kayaknya setahu gue udah mungkin karena dananya juga udah turun kali ya. Gitu dari atasannya jadi kayak ya sekarang udah lebih better lah. Mereka buat orang seperti gue cukup menyenangkan. Kalau ditanya kenapa, iya pertama memang gue anaknya orang rumahan gitu, jarang jarang keluar keluar, Oke. orang yang nggak terlalu suka keluar rumah, jadi cukup menyenangkan sebenarnya. Jadi saya keluar-keluar sekarang di rumah ya? Iya, dulu zamannya ini gue nggak betah di rumah, tapi nyatanya sebenarnya memang gue lebih demen di rumah sih. Iya sih, karena semakin gede kita tuh kayaknya males keluar rumah. Dan di rumah aja rebahan. Iya, Dulu mah kita mau keluar mau mulu. tim rebahan. Yoi. So, lu gimana kalau Gue, selama WFH ini? Lebih produktif kah atau ya safar sabut atau gimana? pengaruhnya menurut gue cukup besar sih, karena kan gue kerja di salah satu universitas kan, dan Hmm. salah satu pekerjaan gue itu gue jadi asisten satu dosen asing. Hmm. Nah itu karena pandemik yang sekarang udah datang ke Indonesia dan sekarang situasinya semakin nggak kondusif, jadi Hmm. kan otomatis kita diliburin tuh, kita tetap kerja di rumah. Dan yang jadi pengaruh lainnya adalah karena dosen asing ini kan mengajar salah satu mata kuliah di kampus tersebut, dan Hmm. itu gue yang handle kan, itu langsung ditunda dan mereka dipulangkan ke negaranya. Jadi Oh. untuk semua berkasnya gue yang handle. Hmm. Oh, and then mereka kira pulang ke negara mereka Iya, masing-masing ya? iya, akhirnya mereka pulang ke negara mereka masing-masing, sistem belajarnya pun online, Hmm. tapi pengaruhnya adalah karena kan, ya lu tau lah namanya mahasiswa kan sekarang ini kan pasti belajarnya juga online kan. Hmm. Dan nggak semua mahasiswa itu punya wifi. Nah, yang Hmm. menjadi pengaruhnya adalah banyak banget mahasiswa yang jadi uh, bukan yang nggak berminat lagi sih, tapi keberatan untuk ikut mata kuliah si dosen asing tersebut gitu. Oke. Karena jadwalnya kan karena memang jadwalnya kan random. Hmm. Terus kan memang kampus gue ini, kantor gue ini kayak memang serba mendadak kan, jadi kayak siap nggak siap gitu kan. Jadi nggak terlalu terstruktur lah gitu. Jadi Hmm. semua mahasiswa pada keteteran semua. Itu berpengaruh Hmm. banget sih. Jadi gue bingung, ini banyak yang nggak pada join kelas segala macam karena mereka juga sibuk sama kegiatan-kegiatan kelas mereka yang lain gitu. Itu salah satunya sih. Kalau untuk pekerjaan gue, cuman kalau memang urgent sih ya gue sama kayak lu sih. Jadi gue masih suka ke kantor kalau emang bener-bener urgent gitu. Ya. Mungkin cuman sekedar ambil berkas biar gue gak usah bolak-balik lagi gitu ke kantor. Hmm. Terus emang tanggung jawab gue kan nggak cuma itu aja gitu, nggak Hmm. cuma jadi asisten dosen aja, ada gue kerja juga agak berangkap-rangkap juga, dan itu gue agak keteteran juga sih kalau misalnya kita nggak kumpul gitu. Hmm. Cuma kan nggak mungkin bisa kan. Ya. Kalau dari segi pekerjaan sih agak merugikan gue. Keteteran gue. Ya karena kan Kalau lo harus visit gitu. gue harus visit segala macem. Tapi Hmm. untuk saat ini sih udah mulai bisa lah gue kerja mobile. Cuman ya agak ribet juga jadinya. Gitu sih. Ya, ya. Cuman kalau Ya. dari segi keseharian sih
lebih rugi lagi gue. Di daerah Kenapa gue gitu? susah cari makan. Oh, Anjir gue ya, 3 hari ini makannya Indomie mulu anjir. anjir. Bye-bye Serius, lu. gue di sini tuh susah banget dapet sayur. Susah banget. Emang gak dekat pasar, bukannya cukup Hmm? lumayan deket kan sama pasar. Iya, memang rumah gue agak agak deket sama pasar sih. Cuman yang bikin orang-orang takut ke pasar adalah di daerah dekat rumah gue, di pasar Hmm. tersebut itu yang jualannya beberapa ada yang PDP dan ada yang positif COVID juga. Jadi langsung pada ngeri-ngeri gitu. Waduh. Iya, langsung pada takut gitu buat datang ke pasar. Makanya nggak terlalu rame, nggak semua buka sih. Hmm. Jadi udah nggak sepadat biasanya gitu. Tapi literally ngeri juga ya kalau misalkan lu udah tahu gitu lu kena tapi lu tetap dagang, itu ngaco banget sih. Harusnya kan lu Iya, mau dirawat. nggak mau. Iya, gue juga nggak tahu sih. Itu juga pas banget. Gue kan orang tua gue kan emang kerja di pasar juga kan. Hmm. Terus itu juga ketahuannya di dekat toko gue gitu, toko orang tua gue. Jadi tuh ada beberapa kayak apa sih orang-orang yang pakai baju Kemendes hazmat gitu itu ya. loh. Hmm. Bagian apa staff-staff medis gitu kayaknya pada visit gitu. Gue juga nggak ngerti sih memang memang inisiatif mereka atau memang ada yang dicurigai ODP atau segala macam. Hmm. Terus beberapa dites gitu kan. Nggak taunya ada yang positif itu langsung dibawa dong. Gue ngeri. Aduh, itu Waduh. kan deket banget gitu. Hmm. Itu gue Ya, gue sama orang tua gue langsung tutup toko anjir, gue langsung pulang. Takut sumpah. iya. Ya Wah, setidaknya lu langsung langsung mandi, langsung segala macam lah. iya, Baju apa yang dipakai langsung iya, cuci gitu. Ya itu iya, gue, salah satu langkah pencegahan sih. ya gue jadi makin rajin mandi dong. Gue biasanya mandi 2 kali sehari, sekarang bisa 4 kali kalau gue keluar rumah. Waduh. Iya Sumpah sih, jadi tapi itu makin rajin gue. benar-benar, tapi itu memang perlu sih. Maksudnya, Hmm. ya karena kan eh, gara-gara apa memang si kumannya ini dan kuman sih jatuhnya virus ini lama-lama terhadap apa namanya antibakteri gitu. Mhm. Misalnya kalau lu istilahnya misalnya kalau lu bersih gitu, itu ya memang dia akan mati gitu. Iya, tapi kan kalau kalau virus kan bisa nempelnya di rambut kan. Dan gue Iya harus benar. keramas dong, bisa tiap hari gue keramas, gue saking takutnya gitu. Iya benar. Ya lu Jadi mau gak mau. rambut gue langsung keset gitu tuh gak. Anjir rambut gue keset banget gitu. Gue sehari sehari bisa keramas tuh bisa 3 kali kalau gue keluar rumah. Buset. Iya, mau nggak mau Oh kan. ya, Gue ya sih karena lu gue keluar rumah kan. gue kadang kalau emang bener-bener urgent banget gue ke kantor, kalau nggak ke Hmm. kantor ke toko, kalau nggak ke toko gue beli makan keluar. Hmm. Itu juga jarang ada yang buka sih tempat makanan juga. Ya tutup kan, pada tutup semua. Ya. Gue juga aturan kantor masuknya tanggal 21 April kemarin, Hmm. sekarang diundur lagi jadi tanggal 28. Itu juga 28 belum tentu gue masuk kantor lagi. Ya benar karena di gua pun dari apa pengumuman kita WFH gitu semua Mhm. satu lantai semuanya WFH itu sampai batas yang tidak ditentukan kita akan tetap terus WFH. Kalau gua dikasih tahu gitu kan kalau kalau lu kan per tanggal sekian gitu maksudnya Mhm. dikasih tahu gitu. Kalau dari Mhm. gua sih nggak ada. Jadi kalau Oh, dari gua lebih ke arah eh, lu WFH dimulai dari hari ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kalau dari gua gitu. Kalau dari kantong gua ya maksudnya. Lebih ya mungkin mereka juga berpikir ya ngeri juga gitu daripada gua kena atau yang lain satu kantor kena kan repot gitu urusannya. mhm. Apalagi ibu kota masuk
red zone kan ya. Serem Iya, sumpah. iya benar. Semuanya itu udah, semua bagian itu udah red zone semuanya. Bahkan gue waktu terakhir ke kantor aja gue juga agak ngeri sih. Hmm. Terus Lu gue berarti tuh, kalau naik kereta lu full dong pakai masker double gitu ya? iya gue pakai pakai ini, terus gue pakai apa jaket yang ada tudungnya gitu, gue pakai tudung, terus Heeh. pokoknya seini mungkin lah gitu, pakai kacamata dan segala macam. Itu ada sih, tapi gue nggak sempat fotoin. Kirim. Itu benar-benar full semuanya, sampai sarung tangan, terus sepatunya juga pun disarungin aja, celana panjang. Anjir, lu sarungin. Enggak, bukan gue waktu itu lihat di apa kereta kayak gitu. Oh, gua kira lu. Enggak lagi dong, mau ngapain? Ya paling gue mah ya simple, yang pakai jaket jaket yang ada tudungnya aja, terus habis itu pakai masker kan memang yang utamanya kan tuh harus pakai masker kan.